kesulitan Antam itu dalam hal jual beli emas, Pak, itu sebenarnya adalah modal kerja. Karena apa? Karena emas itu kan mahal harganya. Terus kemudian untuk PT Antam ini stok logam mulia kita, saya pengen tahu Pak Dirut, stok logam mulia kita yang bisa didistribusi ke customer berapa persen? Interaktif aja. Ya, silakan. Terima kasih Pak Kawendra. Jadi sekarang ini saya bisa katakan bahwa stok kita Pak itu sangat tergantung dari pemesanan. Ya, jadi artinya kita tidak punya inventory yang cukup sebenarnya, karena begitu kita simpan emas, kalau tidak ada kepastian penjualan, maka kita langsung terekspos dengan resiko. Kepastian apa karena ada permainan? Permainan maksudnya? Iya, karena di sini saya dapat kabar dari teman-teman kalau cari stok emas susah. Cuman bisa 20% paling. Kan kalau begini permainan, nunggu harga naik segala macam, ini kan nyumbang inflasi gila-gilaan kalau kayak gini, Pak. Enggak. Coba deh dicek, Pak. Ya, dicek deh, Pak. Baik, saya jelaskan mungkin sedikit, anak buah Bapak ataupun apa, mungkin Bapak nggak paham di bawahnya. Gitu, karena saya udah dapat banyak laporan ini. Baik, jadi gini Pak, terima kasih Pak masukannya sekali lagi Pak Kawendra. Jadi kesulitan Antam itu dalam hal jual beli emas Pak, itu sebenarnya adalah modal kerja. Karena apa? Karena emas itu kan mahal harganya. Kalau kita beli kemudian kita simpan Pak, itu buat Antam nggak menguntungkan karena kita tidak bisa prediksi harga emas. Kita pengen Pak, kita dapat barang, kita langsung lepas ke lapangan. Pak, beberapa bulan lalu itu diburu sampai langka loh. Makanya saya jelaskan Pak, izin Pak, saya jelaskan. Okay. Jadi yang terjadi sekarang adalah tidak terlepas dari sistem penjualannya Pak. Jadi Antam itu kan dulu nggak punya modal Pak, sehingga yang menjualkan emas ke lapangan bawah Pak, itu adalah orang-orang yang punya uang. Jadi perusahaan-perusahaan mitra kita, namanya wholesaler Pak. Nah, salah satunya, tapi mungkin angle-nya agak berbeda Pak. Wholesaler itulah yang membantu Antam menjualkan kepada toko emas, rakyat. Kenapa kok mereka bisa? Karena mereka punya uang. Mereka beli ke Antam, baru Antam buatkan Pak. Jadi ini seperti back to back. Antam membuatkan, serahkan ke dia. Setelah diserahkan ke dia, maka dia mendistribusikan ke toko emas. Nah itu Pak, itu hampir 70% Pak. Bisnis kami itu begitu. Jadi tidak 100% 43 ton itu uangnya Antam Pak. Itu 70% itu adalah para wholesaler itu yang membeli ke Antam. Nah, sedangkan Pak, yang stok yang dikuasai sama Antam itu maksimum 30%, dan itu langsung kita bagi ke butik Pak. Butik-butik kita yang ada 15 butik di seluruh Indonesia. Animo pembeli banyak sekali Pak. Iya, banyak yang kosong Pak. Betul, karena memang kemampuan kami modal kerjanya segitu, 30%. Nah, bagaimana caranya agar itu bisa terpenuhi? Ya pertama Pak, sourcing tadi Pak. Kita kan sudah sejak beberapa bulan terakhir ini kan kita tidak bisa import dulu. Nah karena sementara impor tidak bisa, dalam negeri tidak ada yang mau jual Pak. Jadi bahan baku kami kan susah. Kalau bahan baku kami di-secure, maka kami bisa mempercepat distribusi. Jadi Pak. gini loh Pak, ini Antam ini kan pernah ada cash yang besar sekali. Betul. Kita sama-sama paham, hampir 3,3 T di sana kan, ya 3,3 T lebih. Artinya punya beban nama baik yang harus dipulihkan. Nah, keterbukaan itu harus lebih oke Pak. Terus Bapak juga harus lebih komunikatif. Bapak diajak komunikasi aja susah kadang-kadang, gitu kan? Gitu. Kemarin kita datang bela-belain, kita datang ke Papua, nginvite Bapak nggak hadir, ngutus Pak Made itu, gitu. Pak Dewa. Ya. Padahal kita pengen diskusi hal-hal seperti ini. Nah, saya pengen kedepannya kita lebih komunikatif lagi, gitu. Karena kan jangan hanya sekedar dengan pimpinan. Kami pun mewakili masyarakat di sini. Mungkin Bapak komunikasi dengan pimpinan, tapi di sini semua puluhan ratusan ribu di belakang kami, pemilih kami, gitu. Jadi kita harap, kita nggak mau nih yang namanya perusahaan negara, Antam dan lain-lain ini selalu terimage buruk, bekas dosa-dosa masa lalu. Kita perbaiki bersama, komunikasi yang oke. Mungkin saya ingin ke Vale terlebih dahulu. Ini ada hal yang lagi rame nih, Pak Dirut, soal kebocoran pipa, distribusi air bekas operasional di Sulsel, Luwu Timur. Nah, itu seperti apa? Dan proses perbaikannya seperti apa? Karena
di sana banyak juga teman-teman yang nge-spill ke saya harus dituntaskan dan jangan berlindung di balik narasi mitigasi. Gitu. Jadi harus keluar dari narasi mitigasi, perbaikan menyeluruh, kalau perlu terbuka. Ini era buka-bukaan, kalau memang ada kesalahan harus ada punishment, kalau memang ada kebaikan apresiasi. Jadi harus ada skema itu mungkin untuk divisi-divisi tertentu, itu kan artinya entah abai ataupun apa, mungkin perlu ada mekanisme seperti itu. Supaya di bagian atau unit operasional tertentu tetap fokus dan tidak abai lah. Jadi ya ketika mereka bekerja bisa fokus, bisa mendapatkan apresiasi. Kalaupun tidak berarti harus ada penaltinya. Karena ini berkaitan dengan masyarakat dan terus katanya diganti juga ya CTO-nya ya. Di tengah pergantian di tengah kasus yang pipa bocor itu CTO-nya si direkturnya diganti ya? Mengundurkan diri apa diganti? Itu mengundurkan diri sebelum kejadian. Jadi memang yang bersangkutan itu mengundurkan diri di sekitar bulan Juli dan kejadian itu tanggal 23 Agustus. Oke. Jadi nggak ada sangkut pautnya ya? Oke, apa udah tahu tuh mau ada kebocoran dia mundur duluan? Gitu. Enggak, kita kadang-kadang ya harus ini kan ngerespon masukan dari teman-teman. Itu aja. Terus mungkin saya nyaranin deh ada program pipa transparan, ada dashboard untuk publik supaya bisa ngelihat real time karena itu kan melintasi banyak wilayah kan ya. Ya supaya mereka tahu seperti apa katakanlah misalkan proses integritas pipanya dan alirannya, status inspeksinya seperti apa, anggaran terpakai seperti apa, lalu klaim kompensasinya seperti apa. Supaya publik bisa mengakses itu secara real time. Ini masukan, semoga bisa dipertimbangkan. Era keterbukaan balik lagi nih, ya kan? Terima kasih itu untuk Vale. Terus kemudian untuk Inalum, BPK ini pernah memperingatkan Inalum ada potensi kerugian 146,11 miliar transaksi proyek aluminium alloy ke PT Pasu. Nah itu seperti apa tindak lanjutnya? Saya ingin tahu. Terus kemudian percepatan smelter grade alumina refinery yang Esgar di Mempawah ya. Itu seperti apa juga? Terus kalau nggak salah saya dapat kabar itu Inalum itu dapat listriknya murah ya? Karena dia ada pembangkit sendiri tuh di danau itu ya? Generate sendiri ya? Iya Pak, jadi memang dari awal proyek smelter itu sudah dibangun bersama PLTA-nya, Sigura-Gura dan Tangga. Oke. Jadi memang kita bikin sendiri PLTA dan termasuk transmisinya sekitar hampir 150 Ya bisa reduksi biaya listrik dong, lumayan lah. Salah satu sebenarnya yang membuat kita bagus karena listriknya murah. Itu ada teman-teman dari private sector lain yang kontribusi apa tidak? 100% Inalum Pak. Sekarang justru kita kurang, kita ngambil dari PLN. Oke. Berarti kalau misalnya private sector lain juga memang bagus, bisa potensi dorong ke situ bisa lebih bagus juga dong. We are welcome Pak. Ya deh di ini public private partnership deh. Sebenarnya dari tahun 2023 kita sudah kampanye itu Pak. Kita buka buat semua orang, jadi kita ada kampanye waktu itu pas awalnya itu kan kita punya 3 proyek smelter, peningkatan yang di Kuala Tanjung 600 kemudian di Mempawah 600, yang di Kuala Tanjung 600 ribunya itu tidak tercapai karena listriknya tidak ada. Jadi yang bisa kita generate waktu itu kalau dari kelistrikan mikro ini Pak, PLTA mikro, medium sampai mikro itu isunya di transmisi Pak. Transmisi, which is itu bukan ranah kita. Tapi kalau misalnya adopsi teknologinya dari mana kira-kira? We let them do it sih Pak, whichever they can China. do. Mostly China sih. Kalau kita lihat yang paling murah sekarang dan paling cepat China ya Pak untuk PLTA. Oke. Siap. Terima kasih Bu Dirut. Ya mudah-mudahan bisa inilah dioptimalkan karena sekarang era kolaborasi supaya
lebih ringan teman-teman, produksi bisa lebih optimal dan tentunya membukukan keuntungan jauh lebih oke.